Halo teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang penggunaan Microsoft Office Word, dan pada video kali ini kita akan mempraktikkan secara bersama-sama bagaimana caranya membuat daftar pustaka agar nantinya dia akan otomatis tersusun dengan rapi. Oke, langsung saja. Yang pertama, silakan teman-teman buka file Word yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya. Di sini saya sudah buka. Oke, kemudian di bagian konten, silahkan teman-teman isikan sesuai dengan apa yang sudah teman-teman bikin. Jadi misalkan mengambil sumber dari buku pelajaran atau mungkin dari internet, silahkan. Nanti saya berikan contoh semisal seperti ini. Saya enter, kemudian ini saya beri tentang satu paragraf tentang penjelasan dari konten saya. Misal di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, dan ini merupakan kutipan dari buku, semisalnya seperti itu. Saya beri titik kalau tidak perlu, oke seperti ini saja. Nah, di akhir kalimat atau paragraf, silahkan teman-teman arahkan kursornya, pastikan dia di akhir. Kemudian silahkan ke menu reference. Menu reference, diklik, kemudian perhatikan bagian citations and bibliography. Di bagian ini adalah tempat di mana kita dapat mengatur daftar pustaka atau daftar referensi kita. Jadi langsung saja kita insert citations, kita klik, kemudian add new source. Oke, semisal teman-teman menggunakan sumber dari buku, maka pilih book. Ketika bukan dari buku, silahkan diklik panah kecil ini yang kanan, yang bawah ini, yang menuju ke bawah. Diklik, kemudian pilih sumber tempat teman-teman mengambil konten tersebut. Misalkan dari website. Kemudian klik website, nanti isikan autornya siapa. Di sini saya contohkan misalkan Mandala. Kemudian nama webpage-nya apa, misalkan tentang tutorial Microsoft Word. Seperti ini, dan name of website semisal belajar bersama.com. Kemudian tahun ini isikan tahun kapan dipublishnya postingan ini, misalkan 2020 isikan, dan bulannya berapa, bulan apa, di sini tuliskan nama bulannya langsung ya teman-teman. Seperti ini sudah ada contoh example Januari, jadi kita tuliskan misalkan Agustus, kemudian hari atau day, ini teman-teman bisa isi dengan tanggal biasa, misalkan tanggal 20. Kemudian ini adalah URL-nya, misalkan https:// kemudian www.belajarbersama.com, kemudian save. Oke. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Jadi ini artinya kita mengambil dari situs dengan author bernama Mandala, seperti ini. Nah, kemudian untuk menampilkan ini di daftar pustaka, kita langsung saja ke halaman daftar pustaka. Nah, di sini ini kita enter. Oke, di sini kemudian setelah kita enter di baris baru ini,
teman-teman tetap di menu reference, kemudian dalam citations and bibliography dapat teman-teman lihat bibliografi ini. Nah, ini teman-teman silahkan diklik, kemudian nanti akan ada beberapa list yang dapat teman-teman gunakan sebagai saran untuk membuat daftar pustaka. Jadi semisal saya ambil yang paling atas, silakan teman pilih manapun, nanti akan secara otomatis ditampilkan seperti ini. Nah, yang atas ini silakan teman-teman hapus saja, tidak masalah. Kemudian silakan diblok semuanya seperti ini. Kemudian diatur fontnya agar lebih tertata rapi seperti ini. Kemudian atur fontnya 12, kemudian rata kiri kanan, kemudian spasinya diberikan 1,5. Oke, dan daftar pustaka sudah selesai. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya ulangi kembali, bagaimana jika mengambil dari sumber yang bukan internet, misalkan buku. Misalkan saya berikan naskah seperti ini saya contohkan saja. Kemudian kita ke menu reference. Oh iya, ini setelah diberikan sumber baru diberikan titik ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke yang tadi. Kita ke menu reference kembali. Kemudian insert citations. Kemudian add new source. Kemudian di sini kita pilihkan buku dan autornya misalkan Sandi. Kemudian titel atau judul dari buku ini silahkan teman-teman isikan, misalkan belajar menggunakan Microsoft Office Word. Dan tahunnya misalkan 2013, dan untuk kota bisa dituliskan sesuai apa yang ada di dalam buku. Misalkan kotanya Yogyakarta. Kemudian publishernya misalkan Sekolah Tumbuh. Dan kemudian klik OK. Dan nanti akan tampil seperti ini. Kemudian di daftar pustaka kita cek juga seperti ini. Nah, dia kan belum update teman-teman, sama seperti video sebelumnya tentang daftar isi dan juga daftar gambar, sama seperti cara kita mengupdate-nya. Di bagian atas seperti ini pasti ada update-nya, atau bisa klik kanan di sini nanti langsung update field. Jadi ini saya contohkan yang dari atasnya langsung dari bagian headernya, diklik. Nah, kemudian dia akan mereset atau menampilkan semua yang ada di daftar pustaka yang sudah didaftarkan. Nah, setelah seperti ini, karena dia terreset ke default lagi, silakan teman-teman diblok lagi. Kemudian ke halaman home, diatur jenis fontnya, kemudian ukuran 12, enter, kemudian spasinya 1,5. Oke, untuk daftar pustaka sudah jadi seperti ini. Bisa dilihat ya, sangat mudah teman-teman. Oke, silahkan dicoba sendiri, silahkan diamati kembali video ini tahap demi tahapnya agar lebih jelas. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.